Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anto Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan satu buah pengalaman servis. Jadi di sini ada sebuah TV tabung 14 in dengan merek Sharp Piccolo ya. Kerusakan TV ini adalah dia mati protek. Jadi sesaat TV ini bisa start, bagian blok horizontalnya bisa bekerja, ditandai dengan bekerjanya trafo flybacknya ya. Tapi kemudian sesaat beberapa detik kemudian TV langsung mati standby lagi alias terprotek. Kenapa bisa TV ini terprotek? Itu terjadi karena ada kerusakan di komponennya ya, entah itu satu buah elko atau resistor atau satu buah dioda ya. Saya akan coba hidupkan TV nya saja, akan saya tunjukkan ya. Nah, dia langsung mati standby lagi. Saya hidupkan lagi. Lampu standby menyala. Ya. TV start tadi ada kelihatan cahaya dari tabungnya ya, itu menandakan blok horizontalnya sudah bekerja, tapi kemudian TV standby lagi atau terprotek. Ini bisa disebabkan karena ada komponen yang bermasalah ya. Untuk langkah pertama menangani masalah TV Sharp terprotek seperti ini, kita coba bisa mulai dengan melakukan solder ulang. Kita solder ulang di kaki-kaki komponennya ya, di solderannya kita solder ulang semua. Lalu kita coba nyalakan TV-nya kembali. Nah, di sini saya sudah melakukan solder ulang ya. Jadi saya sudah melakukan solder ulang pada mesin TV Sharp ini. Tapi tetap saja TV mati protek. Dan untuk langkah yang kedua kita bisa mengukur dari setiap tegangan output di regulatornya ya. Kita ukur tegangannya sebelum TV-nya mati kembali karena terprotek ya. Kita ukur setiap tegangan output dari regulatornya. Nah, di sini kita bisa memulai dengan mengukur tegangan B plusnya ya, apakah dia normal. Dan untuk TV Sharp ini dia tegangan B plusnya yaitu 130 volt sampai 135 volt, apakah dia normal atau tidak. Dan jangan lupa juga ukur tegangan keluaran untuk tegangan yang lainnya ya. Sini ada dua buah dioda, yaitu ini untuk tegangan 12 volt dan untuk tegangan 15 volt DC nya, dan untuk tegangan 24 volt DC yang menuju ke AC vertikal dia diambil dari trafo flyback ini. Dan juga untuk tegangan 185 volt DC yang menuju ke pin RGB nanti kita coba ukur juga. Kita ambil multitester, lalu kita coba mulai ukur untuk setiap tegangannya ya, tegangan keluarannya. Tempelkan probe hitam ini ke ground. Karena TV Sharp ini hanya bisa start sesaat ya, setelah beberapa detik kemudian langsung mati standby atau terprotek, kita langsung tempelkan probe merahnya ke bagian titik ukur di mesinnya. Di sini saya akan coba ukur untuk tegangan B plusnya terlebih dahulu. B plus normal ya, ada di 135 volt DC. Dan untuk tegangan 12 volt DC nya juga normal, 15 volt juga normal. Nah, jadi di sini untuk tegangan keluaran dari regulatornya normal, ada 130 volt DC. Untuk B+, 15 volt DC,
dan juga 12 volt DC. Nah, lalu kita coba ukur untuk tegangan yang menuju ke IC vertikal ini yang diambil dari trafo flyback ini ya, yaitu tegangan yang menuju ke IC vertikal adalah 24 volt DC, yaitu di dioda sebelah sini. Nah, ini dia. Di sini ada satu buah dioda. Ini adalah dioda penyarah dari tegangan 24 volt DC yang berasal dari flyback menuju ke IC vertikal ini. Ini dia. Ini adalah diodanya. Saya akan coba ukur tegangannya ya, bahkan normal di 24 volt DC. Kita hidupkan TV-nya sambil sambil kita lihat di multitester ya. Normal ya, dia berada di 22 volt DC. Tegangan segitu sudah cukup untuk menghidupkan IC vertikal. Lalu di sini ada satu buah dioda lagi. Ini adalah dioda penyarah untuk tegangan 185 volt DC dari trafo flyback menuju ke blok RGB. Dan di sini saya akan coba ukur tegangannya. Nah, di sini kalau normal dia ada tegangan sekitar 170 volt DC sampai 185 volt DC. Kita coba ukur tegangannya. Hidupkan kembali TV-nya ya. Nah, di sini tadi bisa kita lihat di multitesternya ya, dia terukur hanya 24 volt DC saja, yang seharusnya adalah 185 volt DC ya, atau kita 170 volt DC. Mari, kita hidupkan lagi, coba kita lihat di multitesternya ya. Di multitester hanya terbaca 24 volt DC. Jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini untuk tegangan 185 volt DC dari trafo flyback yang menuju ke pin RGB ada masalah ya, ada komponen yang rusak, entah di dioda penyarah ini atau di komponen yang lain. Jadi di sini tegangan 185 volt DC yang menuju ke blok RGB dia diarahkan oleh dioda ini. Kemudian setelah dioda ini ada satu buah elko ya, elko filter ini adalah elko untuk tegangan 185 volt DC. Nah, kita coba ukur dioda ini terlebih dahulu, apakah dioda ini normal atau dia short. Kemudian kita coba cek juga untuk elko-nya apakah dia masih normal atau rusak ya. Kita coba ukur diodanya terlebih dahulu. Kita multitester di mode dioda ya. Lalu kita coba ukur diodanya. Nah, di sini di multitester masih terbaca angka seperti itu, jadi dioda ini masih normal ya, tidak short. Apabila suatu dioda itu short, dia akan menunjukkan angka 0 semua ya pada multitesternya. Nah, kalau ini tidak, dia masih menunjukkan angka 100 ya. Jadi dioda ini tidak short. Nah, lalu kita coba cek elko-nya ya. Kita coba cek untuk elko-nya. Kita cek secara fisik dulu. Nah, kalau saya perhatikan di sini ya, elko untuk filter tegangan 185 volt DC ini, dia di bagian atasnya sedikit kembung ya. Sepertinya elko ini sudah tidak normal ya. Jadi dia untuk bagian atasnya dia kembung. Saya akan coba
gantikan saja elko ini ya. Lalu akan saya coba hidupkan TV-nya lagi. Sebentar, saya akan coba ganti untuk elko-nya. Ini dia untuk elko filter tegangan 185 volt DC nya, 33 mikro, 250 volt. Bisa dilihat ya, di sini di bagian atasnya dia sedikit cembung. Kita coba ukur menggunakan ESR ya. Ya, benar saja. Kita ukur menggunakan ESR. Elko ini memang sudah kering. Ditandai dengan jarum pada ESR ini tidak menunjuk ke atau tidak bergerak sama sekali ya. Jadi elko ini sudah kering. Jadi kalau elko yang normal, hasil pengukuran dari ESR ini jarumnya kan bergerak mentok ke kanan ya. Dan kalau kita ukur elko ini, jarum pada ESR tidak bergerak sama sekali. Dan itu menandakan elko ini sudah rusak, sudah kering ya. Dan juga bentuk fisiknya pun dia sudah cembung. Saya akan gantikan elko ini saja ya. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah elko sebagai penggantinya ya, dengan mikro yang sama, 33 mikro, cuman bedanya di kemampuan tegangan elko ini, yaitu di 450 volt DC. Dan ini adalah yang di bawaan mesinnya tadi ya, 33 mikro, 250 volt DC. Kita akan pasangkan nanti ya elko ini. Sini saya akan coba ukur menggunakan ESR terlebih dahulu. Nah, kita coba ukur elko-nya. Nah, jarum pada ESR dia bergerak untuk ke kanan ya. Itu menandakan elko ini masih normal. Oke, mari kita pasang saja langsung ke mesinnya untuk menggantikan elko yang rusak tadi. Lalu kita coba hidupkan TV-nya. Polaritasnya jangan sampai terbalik ya. Strip putih ini dia menunjukkan kaki min dari elko-nya ya. Dan yang tidak ada stripnya ini, yang hitam polos ini, dia menunjukkan ini adalah kaki untuk positifnya. Jangan sampai terbalik memasangnya ya. Di sini di PCB-nya ada petunjuknya, yaitu plus dan minnya. Jangan sampai terbalik untuk polaritas plus minnya, nanti elko-nya bisa rusak, meledak. Ini sudah selesai ya. Ini adalah elko penggantinya untuk elko filter dari tegangan 185 volt DC nya untuk tegangan RGB nya. Lalu kita coba nyalakan lagi TV nya, apakah bisa start, hidup normal, atau masih terprotek lagi. Saya hidupkan lagi. Oke, TV start. Dan dia tidak terprotek lagi ya. Coba kita lihat. Ya, TV bisa menyala. Jadi TV sub ini sudah bisa menyala normal lagi, tidak mati protek ya.
Coba kita ukur untuk tegangannya. Jadi tadi yang bermasalah adalah tegangan 185 volt DC untuk blok RGB-nya ya, yang hilang atau drop yang terukur hanya 24 volt DC yang seharusnya 185 volt DC. Di sini saya akan ukur lagi ya. Ya. Di multitester untuk tegangan RGB-nya 185 volt DC terukur 177 volt DC. Dan itu sudah cukup ya untuk menghidupkan blok RGB. Dan TV sudah menyala normal. Bisa dilihat di sini. Itu saja ya untuk kerusakan TV sub mati protek. Untuk masalah TV sub mati protek ini, dia ada kerusakan komponen pada tegangan 185 volt DC nya yang menuju ke RGB, dan tegangan 185 volt DC nya dia diambil dari flashback, diarahkan oleh satu buah dioda. Kemudian setelah dioda ada satu buah elko filter, dan untuk diodanya dia normal, tidak short. Lalu saya lihat di elko filternya dia sedikit kembung. Kemudian saya coba ukur menggunakan ESR meter, ternyata memang elko itu sudah kering dan dari bodinya pun sudah kembung. Itu menandakan elko itu sudah tidak normal ya. Kemudian saya coba ganti dengan elko yang normal, yaitu dengan nilai 33 mikro 450 volt. Jadi untuk kerusakan TV belum tentu sama juga ya untuk kerusakan komponennya. Jadi kalian teliti secara benar ya. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini.